sebagian ulama mengatakan bahwa wasi'a kursiyyuhus samawat wal ard itu artinya adalah ilmu Allah itu meliputi 7 langit dan 7 bumi. Artinya Allah mengetahui semua yang ada di 7 langit dan 7 bumi. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat taufik, sehingga kita kembali bisa berkumpul dalam majelis ilmuddin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam pengajian tafsir ayat-ayat akidah sampai pada penafsiran ayatul kursi pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Telah kita jelaskan bahwa syafaat itu secara bahasa artinya talabul khair minal ghairi lil ghair, meminta kebaikan dari orang lain untuk orang lain, untuk yang lain. Sementara secara istilah syara, syafaat itu adalah ayatluba asyufa'a, yaitu ketika orang-orang yang bisa memberikan syafaat seperti para nabi, para wali, para malaikat itu meminta isqatul iqab, digugurkannya azab, meminta dari Allah untuk li ahlil kabairi minal muslimin, untuk para pelaku dosa besar dari umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi pemberi syafaat itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para nabi, para malaikat, mereka adalah para aulia, para wali, mereka adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Di antaranya adalah mereka. Kemudian orang yang mendapatkan syafaat itu adalah pelaku dosa besar dari umat Islam. Ahlul kabair yang berhak untuk mendapatkan syafaat adalah ahlul kabair, para pelaku dosa besar dari umat Islam.
Karena kalau dia umat Islam yang soleh, umat Islam yang taqi, yang bertakwa, maka mereka masuk surga tanpa azab. Orang-orang soleh mereka masuk surga tanpa azab, sehingga mereka tanpa syafaat mereka sudah masuk ke dalam surga. Ini sehingga orang-orang soleh itu mereka tidak mendapatkan syafaat, karena mereka syafaat itu adalah untuk menggugurkan azab yang pada dasarnya mereka berhak untuk mendapatkannya. Seperti itu. Sementara mereka orang-orang soleh mereka sudah masuk surga tanpa azab, sehingga mereka itu tidak mendapatkan syafaat, masuk surga tanpa syafaat. Lah, orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat itu para pelaku dosa besar yang mati, mereka mati sebelum bertaubat, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan azab Allah di dalam neraka. Kemudian mereka mendapatkan syafaat, sehingga yang asalnya itu akan masuk surga tidak jadi masuk ke dalam, yang asalnya itu mau masuk ke dalam neraka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat Nabi, syafaat malaikat, atau misalnya syafaat ulama yang mengamalkan ilmunya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku, yaitu dari umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini orang kafir berarti tidak mendapatkan syafaat. Orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat, karena orang kafir itu nggak bisa masuk surga. Sementara syafaat itu kan untuk menggugurkan azab neraka agar bisa masuk ke dalam surga. Sementara orang kafir mereka tidak bisa masuk ke dalam surga, karena syarat untuk masuk ke dalam surga itu adalah iman. Syarat untuk masuk ke dalam surga adalah iman. Kalau seseorang itu beriman, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kalau seseorang itu tidak beriman, maka sudah disiapkan neraka untuk mereka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sudah disiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Maka orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Wala yashfa'una, dan mereka tidak memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, yaitu orang-orang Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang kafir sama sekali tidak mendapatkan syafaat. Jangankan syafaat, keringanan azab di neraka pun mereka tidak akan mendapatkannya. Hadirin rahimakumullah, sehingga sesuatu yang paling bernilai, sesuatu yang paling berharga bagi manusia adalah iman. Seseorang yang mati dalam keadaan beriman, maka dia mendapatkan banyak sekali harapan. Apabila dia adalah orang beriman yang soleh, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Apabila dia seorang mukmin ahlul kabair, mati dalam keadaan belum bertaubat, maka bisa jadi, harapannya bisa jadi Allah mengampuni dia, mengampuni dosa-dosa dia, sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Kemungkinan yang kedua, dia mendapatkan syafaat. Dia mau ke neraka, nggak jadi karena mendapatkan syafaat,
sehingga dia juga tidak masuk neraka tetapi masuk surga. Yang ketiga, harapan paling pahit bagi pelaku dosa besar adalah mereka diazab di neraka, tetapi dia masih punya harapan akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka iman ini menjadi sesuatu yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Karena itu iman itu harus dijaga oleh setiap kita sampai dengan kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Artinya tetaplah kamu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syafaat ada kalanya itu diberikan sebelum seseorang masuk ke dalam neraka, dan ada kalanya syafaat itu diberikan setelah seseorang masuk ke dalam neraka. Nah, kalau syafaat sebelum seseorang masuk ke dalam neraka itu berarti untuk menggugurkan azab. Jadi untuk menggugurkan azab, berarti yang asalnya berhak untuk diazab di neraka sama sekali dia tidak mendapatkan azab karena disebabkan oleh syafaat. Ada kalanya syafaat itu diberikan setelah seseorang masuk ke dalam neraka. Maka syafaat ini untuk apa? Untuk meringankan dan untuk apa? Untuk kemudian mengurangi waktu seseorang di neraka yang semestinya dia berhak misalnya di neraka itu sekian tahun, tetapi menjadi misalnya di neraka itu misalnya 10.000 tahun menjadi berkurang, misalnya menjadi 1.000 tahun menjadi 500 tahun, 500 tahun menjadi berkurang dari yang semestinya. Nah ini juga syafaat. Jadi syafaat ada kalanya diberikan sebelum seseorang masuk ke dalam neraka, dan ada kalanya syafaat itu diberikan setelah seseorang masuk ke dalam neraka. Sebelum neraka berarti untuk menggugurkan sama sekali azab neraka. Setelah masuk neraka berarti syafaat fungsinya di sini adalah meringankan azab bagi para pelaku dosa besar yang ada di neraka tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menyadari bahwa kita banyak sekali melakukan dosa-dosa. Nah, dosa-dosa terutama dosa-dosa banyak sekali, terutama dosa-dosa batin, dosa-dosa qalb, ma'asil qalb, banyak sekali yang kita lakukan. Juga dosa-dosa yang zahir juga banyak yang kita lakukan. Maka sebagai pendosa kita tentu menginginkan nanti di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari para aulia, syafaat dari para sholihin, syafaat dari ulama, syafaat dari guru-guru kita. Kita menginginkan itu. Nah, karena itulah maka kita dalam kehidupan di dunia ini hendaknya kita menyambungkan diri kita kepada mereka. Kita menyambungkan diri kita kepada para nabi, kepada para wali, kepada para sholihin, kepada para ulama. Nah, dengan belajar seperti ini sebenarnya kita juga sedang menyambungkan hubungan dengan para ulama. Karena yang kita pelajari, apa yang kita dengar dari guru kita dari guru kita, dan begitu seterusnya, sampai di antara mereka adalah wali min auliyaillah.
Di antara mereka adalah tergolong sebagai minas sholihin, bahkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi bagian dari murid mereka, sehingga nanti kita memantaskan diri untuk bisa mendapatkan syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai dalam kehidupan dunia ini kita nggak nyambung kepada orang baik. Kita tidak nyambung kepada orang baik dari semua sisi. Tetapi hendaknya kita nyambung. Apa hubungan kamu dengan Syekh Abdullah Al-Harari, waliullah? Apa hubungan kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Apa hubungan kita dengan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi? Apa hubungan kita dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Apa hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hendaknya itu dijalin hubungan itu, agar nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau pernah bersabda misalnya, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Ini sudah ada bocoran, diberitahukan oleh Nabi bahwa kalau ingin mendapatkan syafaat beliau, ya dia silahkan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diantaranya hendaknya kita mau untuk mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah, memperjuangkan ajaran-ajaran Rasulullah, apalagi pada saat ini di mana ajaran-ajaran Rasulullah sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka ketika seseorang berjuang untuk memperjuangkan agama Nabi, untuk memperjuangkan ajaran-ajaran Rasulullah, maka orang tersebut berpotensi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang bersholawat kepada Nabi, maka ada malaikat yang secara khusus itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan sholawat itu, sholawat dan salam itu kepada Rasulullah secara khusus. Apabila kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ada malaikat yang datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, si fulan bersolawat dan salam kepadamu. Nama kita disebut di hadapan Nabi. Jika semakin sering kita bersolawat, maka Nabi semakin sering mendengar nama kita. Dan nanti di akhirat Nabi akan mengingat kita yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap nabi itu memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad itu memiliki syafaat yang khusus yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat ini tidak diberikan oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat besar. Kenapa disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat besar? Karena syafaat ini tidak hanya diberikan oleh Nabi kepada umatnya saja. Syafaat ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, tetapi syafaat ini diberikan Nabi kepada seluruh umat. Artinya untuk
umat Rasulullah, juga untuk umat nabi-nabi sebelumnya, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikannya adalah nabi. Syafaat berupa apa? Yaitu syafaat berupa melepaskan umat manusia dari panasnya terik matahari di mahsyar. Nah, ketika seseorang itu dikumpulkan di mahsyar, matahari didekatkan sehingga manusia itu sangat kepanasan. Manusia itu tidak kuat dengan panasnya terik matahari ketika itu, sehingga sebagian orang ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sampai ke ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai ke hidungnya, sehingga dia sulit untuk bernafas karena tenggelam oleh air keringatnya sendiri, karena sangat panasnya ketika itu. Manusia kebingungan sampai orang-orang kafir itu mereka tidak tahan dengan panasnya terik matahari, sehingga mereka mengatakan, ya Allah, bebaskanlah, istirahatkanlah, arihni, istirahatkanlah aku, meskipun harus engkau lemparkan ke neraka. Sampai mengatakan seperti itu karena gak kuat lagi dengan panasnya matahari. Padahal neraka lebih panas daripada terik matahari, tetapi karena gak kuatnya sehingga mereka mengatakan seperti itu. Sementara orang-orang Islam dari pelaku dosa besar, mereka kebingungan lari berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat. Tetapi Nabi Adam bukan orang yang bisa memberikan syafaat untuk ini. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, tetapi semuanya nggak bisa memberikan syafaat dari ini, yaitu dari untuk membebaskan manusia dari panasnya terik matahari di mahsyar. Sampailah mereka datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah dan terbebaslah mereka dari panasnya terik matahari ini. Makanya disebut sebagai apa? Asy-syafa'ah al-uzma. Syafaat besar. Syafaat yang besar. Kenapa? Bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, tetapi juga untuk umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayatul kursi berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang di depan dan di belakang mereka. Apa artinya? Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Itu maknanya. Maknanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, bukan hanya yang di depan dan di belakang makhluk, tetapi Allah mengetahui segala sesuatu. Itu makna dari ungkapan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan manusia, Allah mengetahui apa yang ada di belakang manusia, Allah mengetahui sesuatu yang terjangkau oleh indera manusia, Allah juga mengetahui apa yang tidak terjangkau oleh indera manusia. Sesuatu yang terjangkau oleh indera manusia namanya sesuatu yang zahir, sesuatu yang kita bisa mengetahuinya dengan penglihatan.
sesuatu yang kita bisa mengetahuinya dengan pendengaran, sesuatu yang kita bisa mengetahuinya dengan penciuman, dengan perasa. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Demikian juga sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera manusia, namanya apa? Ghaib. Al-ghaib. Al-ghaib, sesuatu yang maknanya sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera manusia. Kita nggak bisa melihatnya, kita nggak bisa mendengarnya, kita nggak bisa mencium baunya, kita nggak bisa merasakannya. Dia adalah sesuatu yang ghaib. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang zahir, apa yang manusia bisa mengetahuinya dengan indera. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui yang ghaib, sesuatu yang manusia tidak mampu untuk mengetahuinya dengan indera yang dimilikinya. Hadirin rahimakumullah, seperti misalnya adanya malaikat ghaib, kita nggak bisa melihatnya, nggak bisa mendengarnya. Jin, kita nggak bisa melihatnya, nggak bisa mendengarnya, nggak bisa merasakan keberadaannya, tetapi dia ada dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Mengetahui semuanya. Bahkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Nggak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang samar, nggak ada sesuatu yang Allah nggak tahu. Dalam ayat yang lain disebutkan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwasanya Allah tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. Yang samar artinya yang tidak diketahui oleh Allah, baik sesuatu itu yang ada di bumi maupun sesuatu itu yang ada di langit. Semuanya dengan pengetahuan Allah. Pertemuan kita ini Allah mengetahuinya. Ada mata kita berkedip, Allah mengetahuinya. Hujan turun, Allah mengetahui setiap tetesan air hujan yang turun. Angin berhembus, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Nggak ada sedikit pun sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah mengetahuinya. Karena Allah yang menciptakannya, bagaimana tidak mengetahuinya, sementara dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Allah mengetahui bilangan kerikil yang ada di bumi ini. Allah mengetahui bilangan dedaunan yang ada di seluruh bumi ini. Allah mengetahui jumlah rambut manusia yang ada di bumi ini. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya meliputi segala sesuatu. Berbeda dengan kita yang hanya mengetahui sedikit sekali, itu pun dengan sesuatu yang kita ketahui hanya yang bisa diindra oleh panca indera kita. Kita tahu ini hitam, karpet ini warnanya hitam, hijau, malah nggak tahu warnanya hijau. Misalnya tembok ini warnanya putih, tahu karena saya bisa melihatnya dengan mata. Hadirin hadirat rahimakumullah, gula itu rasanya manis. Saya tahu karena saya punya indera. Saya mengetahui misalnya suara si fulan merdu, karena saya memiliki indera pendengaran. Hanya itu yang bisa kita ketahui dan tidak semuanya. Yang zahir saja tidak semuanya, apalagi yang ghaib. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang ghaib.
Sebagian orang diberikan anugerah oleh Allah untuk mengetahui sebagian kecil dari sesuatu yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sebagian kecil dari yang gaib, sementara yang mengetahui semua yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seseorang mengatakan bahwa si fulan mengetahui semua yang gaib. Nggak boleh dikatakan si Rasulullah itu mengetahui semua yang gaib. Nggak boleh. Nggak boleh dikatakan bahwa si wali fulan itu bisa mengetahui semua yang gaib. Nggak boleh dikatakan seperti itu. Yang mengetahui semua yang gaib hanya Allah. Sebagian manusia, sebagian para wali mengetahui sebagian kecil saja dari sesuatu yang gaib, tidak seluruhnya, bahkan tidak separuhnya, hanya sedikit dari sesuatu yang gaib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala qul, katanya qul, dalam Al-Quran itu disebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada orang yang tinggal di langit, yaitu para malaikat, wal ardi, dan tidak ada yang tinggal di bumi ini yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui semua yang gaib, dia berbohong. Dalam Al-Quran sudah dikatakan, katakanlah di bumi ini seluruh manusia, jin, dan yang di langit, para malaikat, nggak ada yang satu pun yang mengetahui yang gaib. Karena yang mengetahui seluruh yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mengetahui sebagian yang gaib karena Allah memberitahunya. Para nabi juga mengetahui sebagian kecil yang gaib karena Allah memberitahunya. Sebagian wali mengetahui sebagian kecil yang gaib karena Allah memberitahunya. Tetapi tidak ada yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan masalah akidah di sini perlu kita jelaskan bahwasanya ilmullah itu sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu azaliyun abadiyun. Ilmullah azaliyun abadiyun la yataghayyar. Allah alimun la kal ulama. Ilmullah la yazid wa la yanqus wa la yatajaddad wa la yataghayyar. Ilmu Allah itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah-ubah sebagaimana ilmu kita. Ilmul makhluk yazid wa yanqus yataghayyar daiman. Sementara ilmu Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah la yasbiquhul jahl, tidak didahului oleh kebodohan. Berbeda dengan ilmu kita. Dulu nggak tahu, kemudian belajar menjadi tahu. Sementara ilmu Allah tidak didahului oleh kebodohan. Allah dengan ilmunya yang azali abadi, ilmu yang satu, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui semua yang telah terjadi. Allah juga mengetahui semua yang sedang terjadi, dan Allah juga mengetahui semua yang akan terjadi dengan secara global dan rinci. Bukan hanya secara global saja, tetapi hanya secara global dan juga secara rinci Allah mengetahuinya. Ijmalan wa tafsilan, Allah mengetahui semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna
bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Artinya tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui semua perkara yang Allah ketahui. Tidak ada seorang pun makhluk, tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui semua perkara yang Allah ketahui. Nggak boleh dikatakan si fulan mengetahui semua yang Allah tahu, nggak boleh. Karena apa? Tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui semua perkara yang Allah ketahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ilmu makhluk ini ilmu yang terbatas. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Ilmu makhluk itu ilmu yang terbatas. Kita mengetahui hanya sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang sedang terjadi, tetapi itu pun sangat terbatas sekali. Tidak semua sesuatu yang sudah terjadi kita mengetahuinya. Betapa banyak sesuatu yang terjadi kemarin kita nggak mengetahuinya. Betapa banyak sesuatu yang sekarang sedang terjadi kita tidak mengetahuinya. Hanya sedikit yang kita tahu. Kalau yang saya tahu sekarang sedang terjadi, ya sekarang kita sedang ngaji. Nah, di depan saya ada Rafiq, di belakangnya itu pun saya nggak tahu namanya dan seterusnya. Jadi ilmu saya terbatas sekali, terbatas sekali. Terjadi itu pun saya nggak tahu, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu ilmunya meliputi segala sesuatu, sementara ilmu makhluk ini terbatas sekali. Sedikit sekali ilmu yang dimiliki oleh manusia, sangat sedikit. Apalagi sesuatu yang akan datang, sesuatu yang terjadi 5 menit setelah ini, Allahu a'lam, kita nggak mengetahuinya. Jangankan yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi, betapa banyak yang tidak kita ketahui. Bahkan yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Itu ilmu makhluk, sangat terbatas. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dalam menafsirkan ayat ini, para ulama menafsirkannya dengan 2 penafsiran. Sebagian ulama menafsirkan ayat lafadz kursi, wasi'a kursiyyuhu, ini sebagai yang dimaksud adalah al-kursi yang merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah yang berada di atas langit ke-7, yang ukurannya sangat besar. Jadi diartikan, tidak ditakwilkan dengan pentakwilan makna yang lain, tetapi dimaknai dengan bahwa al-kursi dalam ayat ini adalah al-kursi betulan. Al-kursi yang merupakan makhluk Allah di atas langit ke-7, itu ada beberapa makhluk Allah yang ukurannya besar-besar. Di sana ada al-lauhul mahfud, di sana ada al-qalamul a'la, di sana ada al-jannah, ada surga, di sana ada ada al-arsyu, akbarul makhlukat, makhluk yang paling besar ukurannya. Kemudian ada al-kursi di sana. Kemudian di sana juga ada sidratul muntaha. Ada makhluk-makhluk Allah yang berada di atas langit ke-7. Nah, dalam ayat ini sebagian ulama memaknai kursi, al-kursi itu adalah al-kursi yang ada di atas langit ke-7, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard,
Al-Kursi yang berada di atas langit ketujuh itu luasnya seluas 7 bumi dan 7 langit. Artinya apa? Sangat besar sekali. Al-Kursi sangat besar sekali ukurannya, yaitu seluas as-samawati wal ard, seluas 7 langit dan juga 7 bumi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi Al-Kursi itu jika dibandingkan dengan Al-Arsh itu sangat kecil. Itu sangat kecil. Seluas 7 bumi dan 7 langit. Tetapi jika dibandingkan dengan Al-Arsyu, maka Al-Kursi itu sangat kecil. Kita melihat bumi ini besar atau kecil? Besar. Tetapi bumi dibandingkan dengan langit, bumi ini kecil. Langit menurut kita sangat besar. Kita nggak tahu mana ujung sana timur, mana ujung barat dari langit ini. Ujungnya kita tidak mengetahuinya. Artinya langit ini sangat besar. Tetapi langit itu sangat kecil jika dibandingkan dengan Al-Kursi. Karena Al-Kursi itu luasnya seluas 7 langit dijajar dengan 7 bumi. Itu luasnya, besarnya, ukurannya sebesar itu. Tetapi Al-Kursi yang sangat besar seperti itu sangat kecil jika dibandingkan dengan Al-Arsh, Al-Arsyu, yang merupakan akbarul makhlukat, makhluk terbesar yang telah Allah ciptakan. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan mas samawatu sab'a ma'al kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halaqati. Tidaklah langit yang 7, tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan Al-Kursi itu melainkan seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Kita punya cincin, kita lemparkan di padang pasir yang luas. Cincinnya terlihat kecil sekali. Seperti itulah langit, 7 langit dibandingkan dengan Al-Kursi. Langit diibaratkan sebagai cincin dan Al-Kursi diibaratkan sebagai padang pasir yang luas. Kemudian dan perbandingan wa fadlul arsy 'alal kursi, dan perbandingan arsy dengan kursi itu seperti itu juga. Seperti apa? Ka fadlil falati 'alal halaqa, seperti perbandingan padang pasir yang luas dengan cincin. Jadi al-arsh itu seperti padang pasirnya, sementara Al-Kursi seperti cincinnya. Artinya Al-Kursi sangat kecil di hadapan Al-Arsh. Maka Al-Arsyu, Arsh ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan paling besar ukurannya. Sebagian dari Arsh itu menjadi atapnya surga. Sebagian dari Arsh menjadi atap dari surga, tidak seluruhnya. Karena Arsh lebih besar dari surga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu diingat bahwa Al-Kursi ini bukan tempat duduk untuk Allah. Al-Kursi bukan tempat untuk duduknya Allah. Jangan sampai nanti ada yang beranggapan seperti itu. Jika seseorang sampai beranggapan seperti itu, maka dia menyimpang akidahnya dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena dia paham, oh kursi, berarti kursi itu tempat duduk, berarti Allah duduknya di kursi. Perkataan seperti ini perkataan yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, karena akidah ahli sunnah wal jamaah itu menegaskan Allah nggak serupa dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah ada tanpa tempat.
Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, tidak membutuhkan al-kursi, tidak membutuhkan tempat-tempat yang lain. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat duduk, karena duduk adalah sifat makhluk. Harus diwaspadai juga. Saya pernah membaca dalam terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran yang diterbitkan di Timur Tengah, Saudi Arabia. Itu terjemahan Al-Quran, saya masih punya Al-Qurannya di rumah, terjemahannya itu saya simpan. Ketika dia menerjemahkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ayatul kursi ini diberi footnote, diberi catatan kaki di bawah. Dia mengatakan, yang menerjemah dia mengatakan, menurut pendapat yang benar, Al-Kursi adalah tempat telapak kakinya Allah. Dia disebutkan seperti itu. Wal'iyadzubillah, akidah tajsim, mujassimah. Dia mengatakan Allah itu punya kaki, punya telapak kaki, dan Al-Kursi itu adalah tempat untuk telapak kakinya Allah. Nah, itu saya punya buktinya dan masih ada. Saya simpan Al-Quran itu, Al-Quran terjemahan dari Saudi Arabia. Tetapi pada cetakan berikutnya sudah nggak ada lagi. Tapi pada cetakan yang saya punya itu ada kalimat itu. Nah, ini membuktikan bahwa orang Wahabi itu memang betul-betul mujassimah. Mereka meyakini Allah itu jisim. Nah, ini bukan sekadar tuduhan kosong, tetapi memang nyatanya seperti itu. Karena itu harus waspada terhadap kelompok ini, kelompok yang bisa merusak akidah umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Sebagian ulama yang lain itu mentakwilkan Al-Kursi dalam ayat ini. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu diartikan Al-Kursi itu adalah ilmu Allah. Karena dari sebelumnya, rentetan ayat sebelumnya, bukan ayat sebelumnya, tapi potongan ayat sebelumnya itu berbicara tentang apa? Tentang ilmu Allah. Tadi dari awal kita bicara tentang ilmu Allah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa wasi'a kursiyyuhus samawat wal ard itu artinya adalah ilmu Allah itu meliputi 7 langit dan 7 bumi. Artinya Allah mengetahui semua yang ada di 7 langit dan 7 bumi. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dua penafsiran dari para ulama terhadap makna Al-Kursi dalam ayatul kursi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak sulit bagi Allah untuk menjaga 7 langit dan 7 bumi ini. Nah, Allah menjaganya. 7 langit ada tanpa tiang, sangat besar, ada tanpa tiang, tetapi tidak pernah jatuh. Tidak jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi, hancur lebur. Bumi ini tidak tersisa, bagaikan debu. Kenapa? Langit yang begitu besar, tetapi tidak jatuh. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah ini jika tiangnya kita robohkan, maka akan amblek rumah ini. Jika tiangnya dirobohkan. Itu padahal apa? Kecil. Kecil. Itu pun memerlukan tiang. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit, menetapkan langit tanpa tiang, tidak roboh ke bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, Allah yang menciptakan semua itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyyul azim. Bagian yang terakhir. Wala ya'udu hifdhuhuma
wa huwal aliyyul azim. Al-Aliyyu, Al-Azim adalah dua dari nama-nama Allah, Al-Asma, Al-Husna. Al-Aliyyu artinya zat yang maha tinggi kedudukan dan derajatnya. Bukan Al-Aliyyu artinya Allah itu yang berada di tempat yang tinggi, bukan seperti itu. Seperti anggapan orang-orang Wahabi. Mereka mengatakan Allah itu berada di tempat yang tinggi. Itu tidak benar, akidah yang tidak benar. Al-Aliyyu artinya zat yang maha tinggi kedudukan dan derajatnya. Itu maknanya. Maka harus diwaspadai akidah yang mengatakan Allah itu berada di tempat yang tinggi. Karena tempat yang tinggi itu tidak menunjukkan kemuliaan. Tempat yang tinggi tidak menunjukkan kemuliaan. Para malaikat tinggalnya di mana? Di langit. Para nabi tinggalnya di mana? Di bumi. Tetapi mana yang lebih mulia? Para nabi atau para malaikat? Para nabi. Al-Quran menegaskan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi kami utamakan atas alam semesta. Artinya para nabi lebih mulia dari para malaikat. Meskipun para nabi tinggalnya di bumi, para malaikat tinggalnya di atas langit, tetapi para nabi lebih mulia dari para malaikat. Itu menunjukkan bahwa tempat yang tinggi tidak menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan itu karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Allah adalah pengatur alam semesta ini. Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Al-Azim. Al-Azim, Allah artinya zat yang maha agung. Yang agung apanya? Yang besar apanya? Kekuasaannya. Agung kekuasaannya. Itu maknanya. Bukan agung itu artinya besar badannya, besar jisimnya. Karena tadi sudah kita tegaskan Allah itu bukan jisim. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah kita bahas sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah itu semuanya dalam kekuasaan Allah. Berbeda dengan kekuasaan makhluk. Manusia itu punya kuasa. Sebagian orang memiliki kekuasaan. Ada raja, ada presiden, dia memiliki kekuasaan. Bupati memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaannya terbatas. Kekuasaannya sangat terbatas. Presiden Indonesia kekuasaannya hanya Indonesia saja. Itu pun tidak semua dalam kekuasaannya. Dan kekuasaannya akan punah. Siapapun yang akan berkuasa akan habis. Tidak akan selamanya. Fir'aun pernah berkuasa, akan habis. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkuasa, menguasai dunia ini, tetapi kekuasaannya telah habis. Raja Dzulqarnain pernah menguasai dunia, tetapi habis. Kekuasaan makhluk sangat terbatas dan tidak abadi. Sementara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu dan tidak terbatas. Kekuasaannya Allah menguasai seluruh alam semesta ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam penafsiran ayat-ayat akidah yang lainnya. Ayatul Kursi telah selesai kita jelaskan penafsirannya. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang ayat-ayat tentang iman, Islam dan kufur. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سلام الله على الهادي رسول الله.